Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hussein, NPK 98641006181, NIM 20251063130069, bidang studi PKN, peserta PPG dalam jabatan Kementerian Agama Universitas Muhammadiyah Malang. Saya akan mengajar mata pelajaran PKN kelas 7 fase D, materi patuh terhadap norma di MTS Medan Gedung Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Demikian, selamat menyaksikan. Berdiri. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Anak-anakku, marilah kita awali pembelajaran pagi hari ini dengan membaca doa kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Zidni ilma warzuqni rahmah ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma lillahi kalimatillah. Saya niat mencari ilmu untuk mengagungkan kalimat Allah. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Anakku, pagi ini ada yang izin sakit? Ada. Ada yang izin sorgian? Ada. Untuk semua ya? Ada. Alhamdulillah. Baiklah anak-anakku, marilah kita mulai pembelajaran pagi hari ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya kepada Ananda Cahaya Mulia untuk menjadi DJ. Semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tak tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri demi tanah ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
aku silakan kembali. Anak-anakku, kita buat kesepakatan dulu ya. Nanti ketika proses pembelajaran tidak boleh ngomong sendiri, tidak boleh ngobrol dengan temannya, fokus. Nanti ketika ada video yang Bapak perlu tampilkan, tolong disimak dengan sebaik-baiknya, karena nanti video itu akan saya kasih soal ya. Kalau nanti dikerjakan dengan baik sehingga nilainya sempurna. Oke? Siap? Tujuan pembelajaran hari ini, tolong perhatikan. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi norma atau aturan sederhana yang berlaku di sekolah dan masyarakat. 2. Menjelaskan pentingnya mentaati aturan untuk menciptakan ketertiban. 3. Menyajikan contoh perilaku nyata sesuai aturan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, anak-anakku, sebelum pembelajaran ini kita mulai, ayo kita ice breaking dulu. Semuanya berdiri. Kita menyanyikan bersama-sama lagu Belajar Pancasila. Hafal ya? Kita mulai. Duduk kembali. Anak-anakku, untuk materi pagi ini adalah mengenai tentang norma. Ya. Ada yang tahu pengertian norma itu apa? Ya, coba. Aturan. Latif. Norma itu adalah Aturan. bagus. Tepuk tangan, Latif. Tapi masih kurang lengkap. Coba satu lagi yang tahu norma itu apa? Baik, coba baik. Norma adalah ketentuan yang dijadikan oleh manusia dan masyarakat. Ya, betul. Itu versi lengkap. Ya, tenang. Itu baik. Norma itu bisa dalam bentuk tertulis, juga bisa dalam bentuk tidak tertulis. Ada yang tahu tidak macam-macam norma itu? Sama Ali, coba. Ali, betul tidak? Yang tahu lagi macam-macam norma yang kedua. Siapa namanya? Karim. Apa jawabannya Rim? Norma keagamaan, betul tidak? Yang ketiga, siapa? Nia. Norma sosial, betul tidak? Nah, itu adalah macam-macam norma. Nomor satu norma apa? Norma kesopanan. Dua norma keagamaan, tiga norma sosial. Lebih lengkapnya ya, kita coba lihat materi dalam bentuk video. Perhatikan video yang di atas ya. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama kakak di JS Channel Revolusi Belajar Tanpa Batas. Dalam video kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang pasti ya. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Norma menandai tindakan yang berlaku tidak di dalam aktivitas masyarakat, artinya banyak aturan-aturan ya. Misalnya kita tidak boleh tangan menggunakan diri, kemudian tidak boleh bersantai atau berbicara kasar. Aturan-aturan ini dapat dikatakan sebagai norma sosial ya teman-teman. Itu norma sosial. Ya. Norma ya teman-teman. Norma pada hakikatnya merupakan kaedah atau
ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dapat secara tertulis ataupun tidak tertulis ya teman-teman. Boleh langsung saja kalau Boleh lalu lintas, mencuri atau membolos sekolah. Sedangkan norma yang tidak tertulis misalnya cara mengenal dan sopan santun. Norma-norma yang ada di masyarakat pastinya memiliki fungsinya ya. Di antaranya yang pertama mengatur perilaku masyarakat. Yang kedua juga sebagai panduan bertingkah laku. Yang ketiga sebagai tatanan masyarakat agar masyarakat aman dan tentram. Dan yang keempat sebagai pengendali masyarakat agar masyarakat yang berniat jahat tidak melakukan ya teman-teman. Norma sosial di masyarakat pastinya memiliki berbagai macam ya teman-teman, seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah sekumpulan peraturan hidup manusia yang ajarannya berasal dari wahyu Tuhan ya teman-teman, yang disampaikan kepada umat manusia melalui Rasulnya. Kehidupan beragama di Indonesia diatur di dalam sila pertama Pancasila ya teman-teman. Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 terdapat di pasal 29 ayat 1 dan 2. Pasal tersebut menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang mengakui adanya Tuhan dan negara memberikan jaminan kepada setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing ya teman-teman. Toleransi agama di Indonesia harus selalu diterapkan teman-teman. Tujuannya agar terjadi keharmonisan masyarakat sehingga masyarakat hidup damai dan tentram dalam menjalankan ibadahnya masing-masing ya teman-teman. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan aturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia teman-teman. Norma kesusilaan ada bersamaan dengan kelahiran dan keberadaan manusia itu sendiri teman-teman. Tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Yang berperilaku sesuai dengan norma kesusilaan antara lain selalu berlaku jujur kepada siapapun ya. Kemudian tidak sombong, tidak iri kepada siapapun juga ya teman-teman. Jika seseorang melanggar norma kesusilaan akan mendapat sanksi berupa perasaan bersalah dan menyesali ya teman-teman. Sanksi ini muncul di dalam diri sendiri teman-teman. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari ya. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Contoh norma ini antara lain berbicara dengan sopan saat bertemu lawan bicara, memberi salam jika bertemu orang lain, berpamitan dengan orang tua saat berpergian, dan berpakaian yang sopan saat keluar rumah. Sanksi terhadap pelanggaran ini dapat berupa pengusiran oleh masyarakat sendiri yang teman-teman, kemudian tidak disenangi bahkan dicemoohkan oleh masyarakat. Yang keempat adalah norma hukum ya teman-teman. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan membuat peraturan resmi negara yang bersifat memaksa teman-teman. Sehingga perintah dan larangan dalam melakukan harus ditaati oleh masyarakat teman-teman. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat memaksa seseorang untuk menaati hukum dan memberikan hukuman bagi para pelanggarnya ya. Norma hukum dapat mengatur berupa larangan tindak kejahatan dan pelanggaran, larangan melakukan korupsi, larangan prostitusi, dan kewajiban membayar pajak ya teman-teman. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum teman-teman. Ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 dan 3 yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum. Lalu perilaku seperti apa ya yang sesuai dengan norma yang bisa kita terapkan di rumah teman-teman? Yang pertama adalah menghormati kedua orang tua teman-teman. Kedua, melakukan kewajiban sebagai umat beragama ya. Ketiga, membantu mengerjakan pekerjaan rumah dengan ikhlas. Keempat, menaati peraturan rumah yang telah disepakati oleh semua anggota keluarga. Yang kelima, melakukan kegiatan sehari-hari tanpa menggunakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Ini adalah perilaku yang bisa dilakukan di rumah kalian masing-masing ya teman-teman. Bagaimana jika di sekolah teman-teman? Kalau kalian di sekolah bisa menerapkan perilaku seperti yang pertama
pertama, memasuki kata tertib sekolah. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan sekolahnya. Yang ketiga, mendengar dan mematuhi perintah guru selama kegiatan belajar daring atau sebelumnya. Yang keempat, bersalaman dengan guru sebelum dan setelah pembelajaran selesai ya, teman-teman. Yang kelima, melaksanakan kewajiban tiket seperti membersihkan kelas. Yang keenam, mengerjakan bilangan tentunya dengan jujur dan tidak menyontek ya teman-teman. Lantas bagaimana juga dengan masyarakat teman-teman? Di lingkungan masyarakat kita dapat berperilaku sesuai norma seperti mengucapkan permisi ketika melintasi orang yang lebih tua. Yang kedua, saling menghargai dan menolong ya. Yang ketiga, berperilaku lama dan menjaga itu bahasa ya teman-teman. Yang keempat, bergaul dan memperlakukan orang lain dengan baik. Yang kelima, mematuhi keputusan bersama dan menghargai perjanjian yang sudah dibuat bersama teman-teman. Lantas bagaimana dengan perilaku kita menggunakan media sosial ya teman-teman? Jawabannya silakan teman-teman ditulis di kolom komentar ya. Cukup sekian pembahasan materi tentang norma-norma dalam kehidupan di masyarakat teman-teman. Salam dari Demikian. Anak-anakku, setelah kita menonton video pembelajaran, saya akan membagi kelompok menjadi dua. Sebelum saya kasih LKPD dan nanti kalian akan bahas dengan kelompoknya, sebaiknya kalian dulu kasih nama kelompoknya. Kalau kelompok yang sebelah sini kasih nama apa? Bintang. Kelompok bintang. Setuju semuanya? Setuju. Ya. Yang sebelah ini nama kelompoknya apa? Bulan. Bulan. Setuju? Setuju. Benar kan ya? Ya. Ini kan sudah ketemu ada dua kelompok. Yang satu kelompok bintang, yang ini kelompok bulan. Saya akan memberikan soal atau LKPD. Kalau kalian bahas dengan teman-temannya, dimusyawarahkan, didiskusikan bagaimana untuk menjawabnya. Ya. Tolong dibahas. Nanti jawabannya kalian tulis di kertas ini, ya. Di sebelah kertasnya. Nah, kalian baca soalnya, terus nanti kalian jawab di kertas nilainya. Ya, coba dulu dibaca dulu. Ya. Silakan dikerjakan dengan kelompoknya. Ya. Lihat soalnya, terus berdiskusi, ngomong-ngomongan, ya. Diskusi untuk menjawab soal yang ada di LKPD itu. Dalam mengerjakan soal ini, saya akan juga menilai masing-masing kalian bagaimana dalam proses diskusinya, keikutsertaan kalian, ya. Jadi nanti akan menentukan nilai pada masing-masing anak. Ya, kontribusi dalam mengerjakan itu diharapkan semuanya memberi pendapat kepada temannya apa nanti yang akan diisi untuk menjawab soal itu. Gimana? Sudah semua? Sudah. Nah, kalau sudah semua, saya akan panggil satu-satu per kelompok nanti maju perwakilan ya. Nanti yang maju 3 orang aja. Silakan. Untuk yang maju pertama kelompok bulan. Monggo, siapa yang maju? Dibacakan soalnya, langsung juga dibacakan jawabannya, ya. Terus sebelum itu perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Bulan ingin membacakan diskusi hasil kelompok kami. Soal, sebutkan perilaku yang termasuk norma agama dan norma kesusilaan. 1. Contoh norma agama: melaksanakan perintah Tuhan, menjauhi larangan agama, berbuat baik kepada sesama, memberi sedekah atau amal, menghindari perbuatan zina, menghormati keyakinan orang lain, menikah secara sah sesuai aturan agama. Itu jawabannya ya. Ya. Coba saya tanyakan. Contoh norma agama. 1 apa? Melaksanakan perintah Tuhan. Contohnya apa? Contohnya sholat. Sholat. Ya. Oh iya, jawabannya sholat. Sholat. Bagus. Yang kedua contohnya apa? Seperti Nomor 2 itu apa? Jawabannya. menjauhi larangan agama. Contohnya apa? Menjawab itu. Pak. Mencuri. Tidak mencuri. Baik, tidak mencuri kan? Tidak. Nah, bagus. Tangan untuk kelompok 3. Ada yang ditanyakan untuk kelompok bulan? Ya. Cukup. Cukup ya? Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada kelompok bulan. Jawabannya sangat bagus sekali. Kami silakan untuk kembali. Selanjutnya kelompok bintang maju 3 orang untuk mempresentasikan hasil jawaban dari soal yang telah saya berikan. Monggo 3 orang maju depan. Ini dah. Sebelum presentasi, koreksi dulu. Bawahan dulu nih, yuk. Sapani, Wali. Kami dari kelompok bintang akan menjawab hasil dari kelompok saya. Ya. Monggo dimulai. Yang keras suaranya. Sebutkan contoh perilaku yang termasuk norma keagamaan dan hukum. Membiasakan salam sapa, tidak mengganggu orang lain, menghormati privasi, menggunakan bahasa yang tepat, memperhatikan wilayah dan penampilan pribadi, menyampaikan terima kasih, menghormati dan menunggu antrian, menjaga integritas dalam berbisnis, Hukum mematuhi lampu lalu lintas, menggunakan helm saat berkendara motor, tidak merokok di area dilarang merokok, membayar pajak tepat waktu, tidak melakukan penyembunyian, tidak mengemudi dalam keadaan mabuk, mengurus izin usaha sebelum beroperasi, tidak membuang sampah sembarangan, tidak melakukan tindak kekerasan fisik, mengikuti prosedur hukum saat mendirikan bangunan. Sudah? Ulangan untuk kelompok bintang. Saya tanyakan ya. Coba saya lihat hasilnya. Bagus ya. Coba norma kesopanan. Membiasakan salam sapa. Benar kan? Ada ketika ketemu orang mengucapkan salam? Benar? Pernah? Sering? Ya, bagus. Terus saya tanya lagi, ini ada kalian tulis menghormati dan menunggu antrian. Kalau beli-beli di koperasi kan antri enggak? Antri enggak? Enggak. Hah? Antri ya? Kebiasaan antri karena itu masuk dari norma kesopanan. Ya. Selanjutnya saya tanyakan, ini ada norma hukum
tidak melakukan pencurian. Benar tidak mencuri? Betul ya? Selama ini mencuri. Bagus, ke depan tidak boleh mencuri. Walaupun kecil, sedikit tidak boleh dicuri. Harus kalau emang butuh minta ke orangnya ya. Terus juga apa ini? Tidak membuang sampah sembarangan. Nah ini, ketika kalian makan, beli operasi itu plastiknya pasti dibuang sampah ada. Nah, buang kemana? Betul. Tapi kok saya sering lihat di kelas atau di luar kotor, siapa yang mau sampah itu? Perempuan. Ya betul. Nah itu, siapa yang buang berarti? Ya. Kalau nggak ada kaki pokoknya di depan, ketika kalian makan ada sampahnya, buang di tempat sampah. Kalau dia ketemu tempat sampah, taruh di sakunya. Ya nanti ketemu baru dibuang. Betul ya? Betul. Terima kasih, hasilnya sangat bagus sekali. Monggo bisa duduk. Kita beri plus untuk kelompok bintang. Alhamdulillah kalian semua sudah mempresentasikan materi soal dijawab dengan baik oleh kalian semua. Mudah-mudahan kalian semua bisa mengerti dan paham. Paham semua ya? Benar paham? Baik, saya akan membacakan kesimpulan materi pada pagi hari ini, yaitu norma adalah ketentuan atau aturan yang dijadikan tingkah laku manusia dalam masyarakat. Norma itu bisa dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis. Betul ya? Macam-macam norma. Yang pertama itu norma. Dua norma. Tiga norma. Empat norma hukum. Paham ya? Adapun contoh perilaku yang termasuk norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum telah kalian jawab di kertas manila itu. Dan saya lihat jawabannya itu sangat bagus sekali, dan saya apresiasi kalian itu sekarang jadi siswa yang hebat. Ya, tepuk tangan. Terakhir ada yang ditanyakan? Ya. Paham semua ya? Betul paham? Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Mari kita tutup dengan doa alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.